Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2, Bapak Mahmudin SPD MSI, dan teman-teman sekalian. Di sini saya Muhammad Rian Suhaidi sendiri selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Sophia Salsabila, Mahira Ida Sawarsi, Yustiana Arwastu, dan Amalia Sabitri. Di sini kami akan memaparkan sedikit tentang pengelolaan data, mulai dari judul dan pengumpulan data sampai dengan pengolahan data regresi. Baik, tanpa lama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materi tersebut. Terima kasih. Pengetahuan kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha, di mana X-nya yaitu pengetahuan kewirausahaan dan Y-nya yaitu keberhasilan usaha. Indikator pengetahuan kewirausahaan menurut Mustafa 2014 yang pertama yaitu resiko usaha, yang kedua yaitu menganalisis peluang usaha, dan yang ketiga yaitu merumuskan solusi masalah. Indikator keberhasilan menurut Listi 2010 yang pertama yaitu kesesuaian faktor yang terlibat, yang kedua memperoleh rekomendasi kebijakan, dan yang ketiga yaitu membangun sistem monitoring untuk pembangunan selanjutnya. Untuk indikator X-nya dituliskan pengetahuan kewirausahaan, dan indikator Y-nya itu dituliskan keberhasilan usaha. Nah, untuk angkanya itu dari X1.1 sampai dengan X1.5 didapatkan dari responden kuesioner yang telah kami sebarkan. Dan untuk penetapan secara cepatnya itu kami memakai metode Zoom yang ada di aplikasi Excel. Sedangkan untuk Y1.1 sampai dengan Y1.7 itu sama dengan indikator X dari responden kuesioner yang telah kami sebarkan. Nah, untuk cara menetapkannya dengan metode cepat, kami kembali menggunakan metode Zoom yang ada di aplikasi Excel. Untuk total indikator X dan total indikator Y akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya berikutnya. Dan inilah penjelasan singkat tentang penginputan data ke aplikasi Excel. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan tentang aplikasi SPSS. Penjelasan selanjutnya, kita masuk dalam pengolahan data di SPSS. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengisi pada bagian tabel name. Kita bisa isi dengan simbol saja, misalnya X1, X2, X3, X4, sampai total X. Kemudian variabel Y-nya kita kasih masuk Y1, Y2, Y3, selanjutnya sampai total. Langkah selanjutnya kita masuk di bagian desimal. Di bagian desimal ini kita mengubahnya menjadi angka 0. Jadi kita ubah semua menjadi angka 0. Selanjutnya kita masuk di bagian tabel. Bagian tabel ini sesuai dengan judulnya, yaitu kita ambil di variabel X-nya, yaitu pengetahuan kewirausahaan, kita isi sampai pada total X. Selanjutnya pada variabel Y-nya kita isi keberhasilan usaha, kita isi sampai di total Y-nya. Pada bagian values ini kita dapat memasukkan pilihan jawaban yang akan dipilih oleh responden kita. Misalnya di angka 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 kurang setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya kita masuk di bagian data view-nya. Di bagian data view ini merupakan hasil dari jawaban yang diberikan oleh responden kita. Jadi semuanya dapat kita masukkan di sini, termasuk juga totalnya. Saat kita ubah, kita bisa lihat jawaban dari responden kita, apakah setuju, apakah tidak setuju, apakah sangat setuju. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi SPSS yang dimana sebelumnya sudah diisi dari pengolahan data SPSS yang datanya itu diambil dari hasil kuesioner dan dimasukkan ke aplikasi SPSS. Baik, langsung saja. Setelah mengisi data-data ke aplikasi SPSS atau pengolahan data, selanjutnya untuk mendapatkan hasil dari SPSS itu kita masuk di analis yang dimana ada di bagian atas yang bacanya analis, terus klik bagian regression. Setelah bagian regression kita klik linear. Nah, setelah itu akan muncul bagian seperti yang di atas, yaitu ada independen dan ada dependen. Jadi yang dimasukkan di bagian independen itu yaitu X, yang dimana X itu artinya independen atau artinya berdiri sendiri. Sedangkan dependen dia mengikut di independen dan tidak berdiri sendiri. Setelah memasukkan bagian X dan Y,
Kemudian klik bagian atas pojok kanan, yaitu bagian yang baca statistik, yang dimana tampilannya akan seperti ini, seperti di atas. Nah, setelah ada tampilan seperti di atas, selanjutnya klik apa yang kita cari atau apa yang ingin kita cari, yang dimana sebenarnya bisa kita checklist semua sesuai dengan apa-apanya yang kita cari dari datanya. Contohnya di bagian kanan yang 5 kita bisa klik semuanya sesuai dengan apa yang kita cari. Setelah mengkliknya, kita klik continue, terus oke. Nah, setelah diklik semuanya, akan tampil hasil dari SPSS tadi sesuai dengan apa yang kita isi dari pengolahan data SPSS. Jadi tampilannya seperti ini, seperti di atas atau di belakang layar atau di belakang saya. Terus selanjutnya di sini sudah ada hasil regressionnya. Baik, hasilnya itu ada di belakang saya, yang dimana regressionnya ada 3 karena tadi kami menceklis hanya 3. Karena yang contoh yang kita cari itu hanya 3. Sebenarnya bisa lebih dari 3 sesuai dengan data apa yang kita cari dari SPSS tadi. Terus hasilnya itu ada deskriptif statistik, yang dimana keberhasilan usaha minnya itu sebesar 21,58 dan defisiennya itu 3,382 dan N-nya 62. Terus di pengetahuan kewirausahaan minnya itu 17,11 dan defisiennya itu 5,509 dan begitu juga ralat hasilnya itu 5,909 untuk defisiennya pengetahuan kewirausahaan dan N-nya 62. Terus selanjutnya ada correlation, yang dimana pengetahuan correlation ini ada percent correlation, yaitu keberhasilan usahanya ada 1,000 dan pengetahuan kewirausahaannya ada sebesar 2,68. Terus selanjutnya di bagian tailored, yaitu keberhasilan usahanya sebesar 0,017 dan pengetahuan kewirausahaannya itu 0,17. Selanjutnya di bagian N, keberhasilan usahanya itu 62 dan pengetahuan kewirausahaannya itu 62. Terus selanjutnya di bagian variables remove it, yang dimana modal yang pertama itu pengetahuan kewirausahaan, metodenya enter. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok saya. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada benar, ya ambil positifnya. Mudah-mudahan penjelasan yang teman saya berikan dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman dan penonton-penonton sekalian. Saya dan teman-teman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.